金神降临，是沾上了我的血才显现出里面。玉器丹经书就是由镇魂石制成的，古金身。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 2. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode barunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Sebelumnya, Yang Kai sama sekali tidak memiliki tulang yang bagus untuk bergabung di sekte. Namun dia memohon kepada tetua untuk diberikan kesempatan, yang mana tetua akhirnya mengabulkan hal itu. Namun dia hanya bisa bertahan di sekte selama 3 tahun saja. Jika ia tidak bisa berkembang, maka Yang Kai akan dikeluarkan. Keberadaan Yang Kai di sekte ini seakan-akan menjadi ladang poin bagi para murid sekte, karena mereka sering memberikan tantangan kepada Yang Kai yang memiliki kultivasi di bawah mereka. Walaupun begitu, Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Dirinya mencoba melewati berbagai tantangan dan tatapan meremehkan dirinya. Sayang sekali, seberapa keras pun Yang Kai berjuang, ia belum membuahkan hasil apapun. Di antara mereka ada seorang wanita yang begitu peduli kepada Yang Kai, dan dia juga memberikan perhatian lebih kepada Yang Kai, dengan sering memberikannya obat penahan nyeri. Walaupun begitu, Yang Kai ini belumlah pernah menemuinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di puncak utama Pavilion Ning Xiao, kehidupannya sangatlah berbeda dengan para murid sekte lainnya. Karena di saat mereka tidur di tempat yang nyaman, Yang Kai harus tinggal di rumah yang layaknya disebut sebagai gubuk. Yang Kai baru bisa merasakan betapa sakit luka memar yang ia terima. Obat pemberian dari gadis sebelumnya merupakan hal yang sangat berharga. Jadi Yang Kai akan menggunakannya dengan hemat. Ia pun mencampur hal itu dengan air lalu direndam pakai kain agar bisa ditempelkan ke luka di tubuhnya. Darah yang keluar dari Yang Kai tiba-tiba jatuh ke bantalnya, yang mana itu pun bereaksi. Sementara Yang Kai ini tidaklah menyadari hal tersebut karena perlahan dirinya mulai tertidur. Sedangkan darahnya itu terus menetes ke bantal tersebut. Hingga akhirnya Yang Kai pun menyadari kalau sesuatu telah terjadi. Seketika saja ia pun dibawa berpindah ke sebuah tempat yang mana ini merupakan gua yang pertama kali Yang Kai melihat Stone Villau. Ia penasaran apakah semua ini adalah ulah dari bantal batunya. Tangan Yang Kai yang penuh dengan darah menyentuh bantal itu yang seketika saja memperlihatkan tulisan, yakni setetes darah akan menjadi panduan untuk mendapatkan tubuh emas. Siapa yang mengira kalau bantal batu ini merupakan buku rahasia khusus? Jadi Yang Kai tidaklah sengaja meneteskan bantal ini dengan darah miliknya. Ternyata yang pergi ke sana bukanlah tubuh fisik Yang Kai, melainkan jiwanya saja. Di sana Yang Kai berusaha untuk mengikuti bantal emasnya, namun ia hampir saja jatuh ke tebing karena tidak melihat jalan di depannya. Sebuah suara pun memanggil Yang Kai sambil bertanya apakah ia ingin kembali bersaing dengannya. Serangan pun langsung Zhao Dingjun lancarkan kepada diri Yang Kai. Ini hampir saja membuat dirinya jatuh jika Yang Kai tidak berpegangan ke ujung tebing. 金神降临，是沾上了我的血才显现出里面。 Zhao Dingjun akan menyelamatkan Yang Kai selama ia itu mengaku kalah. Akan tetapi Yang Kai tidaklah mau. Alhasil Zhao Dingjun langsung saja menginjak jari jemari Yang Kai sampai berdarah. Yang Kai tahu betul kalau di hadapannya bukanlah Zhao Dingjun, melainkan orang lain. Sosok di hadapannya tidak perlu memperkenalkan dirinya, karena yang penting ia ingin melihat Yang Kai yang tidak yakin pada dirinya sendiri dan memohon ampunan kepadanya. Ia sedang menunggu pengakuan Yang Kai sebagai orang yang tidak berguna. Namun jika ia tidak kunjung mengatakan hal tersebut, maka Yang Kai akan dirinya biarkan jatuh dan hancur berkeping-keping. Sosok ini pun membenarkan apa yang ia katakan, dan Yang Kai langsung jatuh ke dasar tebing yang ternyata di bawah sana terdapat air. Yang Kai tentu saja tidak sadarkan diri. Ia juga mulai tenggelam dan di sana ada rantai yang langsung menahan Yang Kai.
dan di sana ada rantai yang langsung menahan dirinya. Ini pun membuat Yan Kai semakin sulit untuk bisa bernapas. Akan tetapi Yan Kai tidaklah menyerah. Darah yang terus mengalir dari tangannya pun menghancurkan rantai belenggu. Yan Kai pun berusaha untuk naik ke permukaan. Nah, tanpa dirinya ketahui, rantai yang ia hancurkan tersebut telah membelenggu sesuatu yang tertidur cukup lama. Yan Kai pun berhasil naik ke permukaan dan bisa bernapas dengan lega. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena dari dasar air muncullah sosok yang membuat Yan Kai penasaran siapakah dia dan di manakah dirinya sekarang. Ternyata sejak tadi mereka hanya berada di lautan kesadaran Yan Kai saja. Sosok ini memuji semangat pantang menyerah dari Yan Kai. Jadi bisa dikatakan juga kalau Yan Kai telah memenuhi syarat untuk melihat tubuh aslinya. Sosok ini merupakan penghuni dari Bantal Batu dan dirinya sudah cukup lama terjebak di dalam sana. Ia pun berterima kasih kepada Yan Kai karena berkat dirinya lah dia bisa bebas. Namun Yan Kai sangatlah ketakutan dengan sosoknya itu. Terlebih lagi, sosok itu ingin menjadikan tubuh Yan Kai sebagai miliknya. Sosok ini pun langsung saja melancarkan serangan kepada Yan Kai. Yang mana ini bukanlah sesuatu yang biasa, sebab sosok tersebut berusaha untuk melahap jiwanya. Yan Kai mencoba untuk melawan, namun diperingati oleh sosok ini, karena hal itu hanya akan membuatnya sakit saja. Saat ini Yan Kai sedang berada di dalam kondisi yang sulit. Sampai akhirnya ada sosok bercahaya muncul. Ia meminta Yan Kai untuk tidak menyerah. Ia juga meminta untuk mengingat betapa sulitnya dia bisa masuk ke sekte dan selamat dari perundungan yang selalu menimpa dirinya. Tapi Yan Kai sadar betul kalau dirinya sudah tidak memiliki kesempatan apapun. Bahkan dirinya selalu kalah dari para murid lain dan tidak pernah menang sekalipun. Hanya saja sosok wanita ini terus memberikan semangat kepada Yan Kai karena perjuangannya tidak akan berakhir sampai di sini saja. Ia pun memberikan bantuan kepada Yan Kai dan ia juga memintanya untuk selalu mengingat agar tidak menyerah. Yan Kai paham, jadi dirinya pun akan mencoba untuk memberikan perlawanan. Sosok ini pun menjadi panik karena jiwa Yan Kai sulit untuk dihisap. Selama Yan Kai masih bisa berpikir, ia akan melakukan segala cara untuk melawan sosok ini. Yan Kai tidak hanya melawan saja, namun diri juga menyerap jiwa dari sosok ini agar bisa masuk ke dalam diri Yan Kai. Ia pun menjadi begitu senang karena setelah begitu banyak pertarungan yang ia alami, dirinya bisa menang juga. Kekuatan yang begitu besar pun seketika keluar dari dalam diri Yan Kai. Ini pun kembali membawanya keluar dari alam bawah sadarnya sendiri. Yan Kai berpikir tadi itu hanyalah mimpi saja. Namun ia mulai merasakan ada yang berbeda pada tubuhnya. Karena bagaimanapun bekas luka tubuhnya telah menghilang. Tidak itu saja, bantal batunya juga hilang. Ia pun meyakini kalau apa yang dirinya mimpikan itu semuanya adalah kenyataan. Ia pun mulai berpikir kalau sekarang dirinya telah menjadi kuat. Namun ketika bergerak, Yan Kai merasakan tubuhnya sangatlah berat. Ketika ia memikirkan tentang bantal batu tadi, seketika saja sesuatu muncul di tangan Yan Kai. Ia penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi, dan mungkin legenda yang pernah ia dengar itu benar adanya. Yang mana ada legenda yang mengatakan kalau harta rahasia yang disebut sebagai batu jiwa itu dapat membuat ruang sesuai keinginan penggunanya. Apakah buku hitam itu terbuat dari batu jiwanya? Jadi Yan Kai segera menutup pintunya agar orang lain tidak tahu kalau dirinya memiliki harta ini. Karena jika tidak, Papillon Xiao akan digulingkan. Daripada takut, Yan Kai memilih untuk mencari metode ajaib pada buku hitam tersebut. Ini sangatlah serius, jadi Yan Kai harus menjadi lebih kuat sehingga orang lain tidak berani mencuri sesuatu dari dirinya. Dari berbagai teknik yang ada di sana, Yan Kai bisa melihat ada tubuh emas. 就是由镇魂石制成的。古金身， yang mana itu merupakan kerangka yang baru saja Yan Kai hisap. Jadi bisa dikatakan ini adalah langkah pertama untuk menguasai berbagai metode di dalam buku itu. Yan Kai pun segera membukanya untuk mencari tahu apa yang harus dirinya lakukan. Beberapa kata pun mulai dilihat oleh Yan Kai. Ia bisa membaca semua itu dan inilah teknik yang harus dirinya praktikkan sekarang. Namun ada yang aneh pada latihan itu, karena harus dilakukan setengah jam setelah matahari terbit setiap hari.
Ini memang sulit, namun akan Yan Kai lakukan. Tidak terasa, pagi pun mulai cerah, yang mana saat ini Yan Kai telah memulai latihannya agar bisa mendapatkan hasil secepat mungkin. Secara perlahan namun pasti, Yan Kai telah berhasil memahami tahapan pertama. Ia pun mulai bisa mengeluarkan serangan dengan tenaga dalamnya. 天虚日东升后半个时辰练。 Ketika sedang asik berlatih, Yan Kai mulai merasakan ada yang aneh. Karena dia itu selalu merasakan ada orang di dekatnya. Yang mana ia takut kalau rahasia ini akan diketahui oleh orang lain. Setelah semua itu, lonceng papilion pun mulai berbunyi. Ini pun mengingatkan Yan Kai kalau ia memiliki tugas di sekte. Namun ketika dia masuk itu, ada seseorang yang datang ke kediaman dari Yan Kai. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.